Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas pendidikan Fisika B 2018, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar, yang terdiri dari Fadil Afifah, Nurul Ulfiyah, Ade Isa Putri Abu, Edward Agustin Datuan, dan Akmal Hidayah. Baik, pada kesempatan ini kami akan memaparkan rancangan lembar kerja peserta didik yang telah kami rancang bersama mengenai materi gerak parabola. Kompetensi inti KI 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan KI 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar KD 3.5, menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor, berikut makna fisisnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan KD 4.5, mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola dan makna fisisnya. Selanjutnya, tujuan percobaan. Di sini terdapat 3 tujuan percobaan, di mana tujuan yang pertama, menganalisis hubungan antara sudut elevasi dengan jarak maksimum. Yang kedua, menghitung kecepatan awal peluru atau V0. Dan yang ketiga, menganalisis hubungan antara sudut elevasi dengan tinggi maksimum. Rumusan masalah. Di sini terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan antara sudut elevasi dengan jarak maksimum, dan yang kedua adalah bagaimana hubungan antara sudut elevasi dengan tinggi maksimum. Pada percobaan ini terdapat 3 hipotesis, di mana hipotesis yang pertama, semakin besar sudut yang dibentuk antara sumbu X dengan peluru dari pistol mainan yang ditembakkan, maka semakin dekat atau semakin pendek jarak peluru terjatuh, kecuali pada sudut 45 derajat yang lebih jauh daripada sudut 30 derajat, karena dalam rumus X-max, untuk mencari jarak terjauh suatu benda diperlukan sin alfa, yang hasilnya sama dengan 1, dikarenakan angka 1 adalah angka tertinggi dalam hasil sudut. Hipotesis yang kedua, kecepatan awal peluru atau V0 ditentukan nilainya dengan menggunakan rumus V0 sama dengan X dibagi cos theta dikalikan dengan T. Dan hipotesis yang terakhir, semakin besar sudut penembakan maka semakin tinggi ketinggian peluru. Untuk variabelnya terdapat variabel kontrol, variabel manipulasi, dan variabel respon, di mana variabel kontrolnya adalah massa pistol dan massa peluru pistol. Variabel manipulasinya adalah sudut elevasi, dan variabel responnya itu waktu tempuh dan jarak tempuh. Di sini sudah terlampir teori singkat dari gerak parabola, di mana dijelaskan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan beserta persamaan umumnya. Untuk alat dan bahannya yaitu 1 pistol mainan dan pelurunya 1 buah, 2 stopwatch 1 buah, 3 busur derajat 1 buah, dan 4 meteran atau penggaris 1 buah. Berikut langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama, memasang peluru pada pistol mainan. Yang kedua, mengarahkan pistol mainan pada sudut elevasi 30 derajat menggunakan busur derajat. Yang ketiga, menembakkan pistol dan mencatat waktu yang dibutuhkan peluru untuk sampai di tanah. Yang keempat, mengukur dan mencatat jarak mendarat yang ditempuh peluru menggunakan meteran. Yang kelima, mengulangi percobaan masing-masing 3 kali untuk sudut yang sama. Yang keenam, melakukan kegiatan 1-5
dengan sudut elevasi masing-masing 45 derajat dan 60 derajat. Dan yang terakhir, memasukkan data hasil percobaan ke dalam tabel pengamatan. Di sini terlampir tabel pengamatan. Untuk sudut elevasi 30 derajat diperoleh 3 data, di mana pada data pertama untuk waktu tempuhnya diperoleh 0,62 second dan jarak tempuhnya 3,30 meter. Untuk data kedua diperoleh waktu tempuh 0,60 second dan jarak tempuh 3,19 meter. Untuk data yang ketiga diperoleh waktu tempuh 0,63 second dan jarak tempuhnya 3,35 meter. Untuk sudut elevasi 45 derajat diperoleh 3 data. Yang data pertama diperoleh waktu tempuh 0,87 second dan jarak tempuhnya 3,80 meter. Untuk data kedua diperoleh waktu tempuh 0,88 second dan jarak tempuhnya 3,84 meter. Untuk data yang ketiga diperoleh waktu tempuh 0,83 second dan jarak tempuhnya 3,62 meter. Dan sudut yang terakhir yaitu sudut elevasi 60 derajat diperoleh 3 data. Data yang pertama itu untuk waktu tempuh diperoleh 0,93 second dan jarak tempuhnya 2,48 meter. Data kedua diperoleh waktu tempuh 0,90 second dan jarak tempuhnya 2,40 meter. Dan data yang ketiga itu diperoleh waktu tempuh 0,91 second dan jarak tempuh 2,43 meter. Di sini sudah tertulis hasil analisis pada percobaan yang telah dilakukan, di mana pertanyaan nomor 1 adalah menganalisis hubungan antara sudut elevasi dengan jarak maksimum dari data hasil percobaan. Dari data hasil percobaan dapat diketahui bahwa jarak maksimum berada pada sudut elevasi 45 derajat. Pertanyaan nomor 2 itu menghitung kecepatan awal peluru. Pada sudut 30 derajat kita hitung dulu masing-masing 3 data, di mana digunakan rumus V sama dengan X per cos theta kali T. Ketika ketiga data tersebut sudah dihitung, maka digunakan rumus V0 sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dibagi dengan banyaknya data. Begitu juga dengan untuk sudut 45 derajat dan sudut 60 derajat, digunakan rumus yang sama. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu menganalisis hubungan antara sudut elevasi dengan tinggi maksimum dari data hasil perhitungan. Di sini untuk sudut 30 derajat dihitung menggunakan rumus Y max sama dengan V0 kuadrat kali sin kuadrat dibagi dengan 2G. Begitu juga dengan sudut 45 derajat dan sudut 60 derajat, digunakan rumus yang sama untuk sudut 30 derajat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, di mana kesimpulan di sini dibahas percobaan yang telah dilakukan dari materi gerak parabola.